Bab 1059. Benar-benar menarik. Ada begitu banyak orang di toko, dan aku juga sudah mempekerjakan orang. Audrey Han baru mulai melihat dekorasi toko, tampak sepenuhnya adalah gaya Jepang yang dipadukan dengan sedikit elemen Tiongkok kuno, lentera gelap yang saling bertautan, memberi orang kesan yang mendalam. Setelah Audrey Han selesai melihatnya, dia merasa setiap pelanggan yang datang akan dapat merasakan suasana itu terlepas dari makanannya enak atau tidak. Dekorasi toko ini. Mommy, Daddy, kalian sudah datang. Terdengar satu suara susu. Kata-kata Audrey Han tersela, dan dia melihat ke sumber suara. Tangan Glenn memegang piring makan kecil, dia berdiri diam dan menatap mereka dengan manis. Audrey Han bengong sesaat dan melihat Glenn malah mengenakan satu set pakaian kerja dan bukan mengenakan pakaian biasanya. Tapi pakaian kerjanya sangat cute, dia terlihat sangat kecil, halus dan imut. Melihat Glenn seperti ini, Audrey Han merasa hatinya tiba-tiba menjadi lembut. Dia ingin berteriak beberapa kali, memeluk Glenn di lengannya dan membelainya. Karena itu sangat lucu. Tapi ada terlalu banyak orang di tempat, dan ini adalah toko kita, tindakan seperti itu benar-benar tidak pantas. Jadi Audrey Han hanya bisa menahan diri terus. Gimana? Pakaian kerja yang kubuat untuk Glenn lucu dan menarik, kan? Gita dan Audrey Han sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Secara alami, dia dapat melihat emosi di mata Audrey Han dan kegembiraan di wajahnya. Saat Gita baru melihat Glenn berpakaian seperti ini, dia juga sangat girang merasakan keimutannya lalu menarik Glenn untuk berfoto-foto dan membuat berbagai pose. Dia baru berhenti setelah Glenn merasa tidak tahan lagi. Iya. Audrey Han terus-menerus mengangguk setuju dengan pemikiran Gita, benar-benar menarik. Glenn menginjakkan kaki kecilnya, dengan membawakan piring makan di tangannya, berjalan keluar dan berkata, "Daddy Mommy, kalian tunggu aku di sini sebentar, aku akan pergi untuk menyajikan makanan." Oke, Audrey Han melambai dari belakangnya dan berkata pelan, "Hati-hati." Kemudian semua orang terus menatap Glenn, dan setelah melihatnya mengantarkan makanan, ketiga gadis di meja itu saat melihat Glenn langsung meledak seketika. Anak yang sangat lucu. Apakah kamu bekerja di sini?" "Wah, peri imut dari mana ini, dengan tampang seganteng itu, dia malah bekerja di sini, Tuhan tidak toleran." "Adik lucu, bolehkah kita berfoto?" Glenn menolak dengan sopan, "Tidak, kakak cantik, mama akan cemburu." "Nona itu, sedih, aku malah ditolak oleh pria tampan kecil yang sangat lucu ini. Aku akan pulang mengambil sebuah kain dan gantung diri. Kalian tidak boleh menghentikan aku." "Tidak apa-apa, kami tidak akan menghentikanmu. Setelah menjumpai pria tampan kecil yang lucu ini, kamu pasti akan mati tanpa penyesalan." "Teman jahat. Sakit sekali hatiku memiliki teman sepertimu." Gadis-gadis di meja itu semuanya adalah sekelompok gadis yang masih bersekolah, penuh semangat dan vitalitas. Kebanyakan dari mereka suka bercanda dan saling mengejek. Audrey Han yang melihat dari kejauhan, menjadi mengingat kembali hari-hari yang dia habiskan bersama Sally Meng ketika dia masih di sekolah. Saat itu, belum terjadi apa-apa. Dia dan Sally Meng juga pernah sedekat itu. Tak disangka, semua berubah seiring berjalannya waktu. Tepat ketika Audrey Han sedang sedih memikirkannya, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. "Dia mau bekerja di sini." Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka semua menoleh ke pembicara secara refleksif. Itu adalah Golden Ye, wajahnya tanpa ekspresi, dan nada suaranya yang begitu acuh tak acuh sehingga tidak dapat mendengar kegembiraan atau kemarahan dari suaranya. Siapa yang berani menebak pikiran dari penguasa Yes Corp ini? Setidaknya tidak ada seorang pun di sini kecuali Audrey Han yang berani, dan Gita juga pernah bekerja di Yes Corp sebelumnya. Meskipun dia berteman baik dengan Audrey Han selama bertahun-tahun, tetapi kesan gelap tuan muda di benaknya tidak akan hilang selamanya.
Sekalipun Tuan Muda begitu lembut dan penuh kasih sayang saat menghadapi Audrey Han, tetapi itu hanya sebatas pada Audrey Han saja. Orang luar seperti mereka tidak dapat merasakannya sama sekali. Jadi setelah Golden Ye mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang di tempat kecuali Audrey Han dan Arthur Xiao berubah. Terutama Gita, hampir berbicara dengan bingung. Tidak, dia hanya merasa itu menyenangkan. Dia hanya datang ke sini untuk bermain selama 2 atau 3 hari, Tuan Muda sudah bercanda, bagaimana aku bisa membiarkan Glenn bekerja di sini? Tempat seperti ini tidak cocok untuk Glenn. Setelah Audrey Han tersadar, dia mengangkat alisnya dan memandang Golden Ye dengan tidak senang. Golden Ye hanya bertanya dengan santai, dan tidak bermaksud apa-apa, tetapi mungkin karena pembawaannya, sehingga orang secara tidak sadar merasa takut. Sekarang kita berbicara dengan sangat rendah hati, gugup dan takut. Sebagai teman baiknya, Audrey Han pasti merasa tidak senang. Di bawah tatapan Audrey Han, Golden Ye merasa tidak berdaya dan hanya bisa menghela nafas. Aku hanya bertanya dengan santai, jangan gugup. Semua orang, pasangan Zhou saling memandang, tetapi mereka tidak berbicara. Setelah Audrey Han membereskan Golden Ye, dia meraih lengan Gita sambil tersenyum, tidak apa-apa kok, aku rasa itu akan cukup baik untuknya mendapatkan pengalaman di sini, biarkan Glenn membantu di sini saja. Gita mengatupkan mulutnya dan berkata dengan canggung, tidak, Audrey, walau kamu setuju, aku juga tidak setuju. Glenn hanya akan bermain di sini selama beberapa hari dan pada waktunya dia juga harus kembali bersekolah. Aku tidak mau merusak harapan bangsa, dan juga mempekerjakan anak kecil itu ilegal. Semua orang mengetahui itu, dan memiliki pemikiran yang sama. Iya, tidak apa-apa, kalau begitu biarkan saja dia menemanimu beberapa hari lagi, pada waktunya kami akan menyekolahkannya kembali, jangan khawatir. Audrey Han menepuk tangan Gita, menyuruhnya tidak perlu gugup atau khawatir. Gita memang ketakutan barusan, tapi dia lega melihat Golden Ye langsung dibereskan oleh Audrey Han. Audrey, terima kasih. Gita mencondongkan tubuh ke telinganya dan bersuara kecil. Audrey Han ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba sudut matanya secara sekilas melihat Arthur Xiao berdiri di sampingnya. Dia telah berada di sini untuk waktu yang lama, tetapi belum mengatakan sepatah kata pun kepada Gita, dan matanya terus terpaku pada Gita saat ini. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan tampak terlalu tidak simpatik. Bagaimanapun, Arthur Xiao juga telah banyak membantunya dan Golden Ye selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata, jangan terlalu sopan kepadaku. Hadiah Golden dan aku ada di atas meja. Aku berencana untuk melihat sekeliling, ada kursi di lantai 2 juga kan? Setelah mengatakan itu, Audrey Han langsung menarik lengan baju Golden Ye, ayo pergi ke lantai 2 dan melihat-lihat. Golden Ye secara alami meresponsnya, oke. Jadi Golden Ye dan Audrey Han pergi ke lantai 2, pandangan mata pasangan Zhou terus tidak berpaling dari mereka. Sampai, Arthur Xiao, kamu datang juga. Sebenarnya, Gita sudah memperhatikannya dari awal. Ketika dia melihat Arthur Xiao, Gita langsung mengingat pertemuan terakhir. Kata-kata yang dia ucapkan saat itu sekarang diingatnya dengan jelas. Dia juga tidak tahu kata-kata tersebut dapat menimbulkan luka seperti apa pada Arthur Xiao. Bersambung.